Kali ini saya akan membahas kakek Nietzsche. Bagi yang belajar filsafat barat, sangat mustahil tidak tahu filsuf kumis tebal ini. Atau kamu juga mungkin pernah mendengar kalimat "What doesn't kill you makes you stronger." Atau kamu pernah mendengar frasa "will to power" atau kehendak untuk berkuasa, atau nihilisme, atau yang paling terkenal, Tuhan telah mati. Ya, itu semua berasal dari celoteh Nietzsche. Orangnya nyentrik, gaya berpikirnya anti-mainstream, cara nulis filsafat kayak orang nulis cerpen dan puisi. Enggak dengan bahasa ilmiah yang sok-sokan itu, tapi dengan gaya estetis kayak cowok mesum ngerayu gadis remaja yang suka keluyuran malam-malam di alun-alun kota. Dia sangat menyukai seni, terutama musik, dan komposer favoritnya adalah Richard Wagner, musikus sekaligus penyair. Jika Nietzsche masih hidup di zaman sekarang, saya pastikan ia akan mengunci akun Instagram dan Twitternya. Dia tidak akan membiarkan orang lain mengikutinya. Followernya juga pasti nol, dan dia juga tidak akan ngefollow siapapun. Haram baginya manusia tunduk dan menundukkan yang lainnya. Jika pengikut Hegel mengatasnamakan dirinya sebagai Hegelian, pengikut Marx mengatasnamakan dirinya sebagai Marxis, dan pengikut Descartes mengatasnamakan dirinya sebagai Cartesian, maka tidak ada nama bagi pengikut Nietzsche. Jika kamu mendengar istilah Nietzschean, Nietzscholog, atau Nietzschemania, percayalah itu adalah kelompok yang melegitimasi diri. Saya yakin arwah gentayangan Nietzsche pasti akan murka jika tahu orang-orang itu. Kehidupan Nietzsche sendiri penuh dengan kesendirian, kegelisahan, dan kesakitan yang berujung pada kegilaan. Itu adalah sepenggal kisah tentang Nietzsche, dan kali ini saya akan menyederhanakan pemahaman tentang pemikiran filsafat Nietzsche. Dimulai dari pemikiran nihilisme dan frasa Tuhan telah mati. Nihilisme dan kematian Tuhan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nihilisme bukan paham mengenai nihilitas atau kekosongan. Tidak sesederhana itu, Johnny. Nihilisme adalah terhapusnya segala nilai dan makna di seluruh bidang kehidupan, baik keagamaan atau ilmu pengetahuan. Gimana itu maksudnya? Sekarang gini aja, kamu makan harus pakai tangan kanan, makan harus duduk, ketemu yang lebih tua harus menyapa, guru harus dituruti, pakai baju harus yang sopan, harus berbicara lembut, dan lain sebagainya. Intinya, segala aspek kehidupan kita seperti ada yang mengatur. Mungkin kita semua sepakat, ya itu kan tradisi, budaya, moral, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, emang tradisi, budaya, nilai, dan moral, dan lain sebagainya itu siapa yang menciptakan? Jika yang menciptakan itu manusia, maka mereka menciptakan berdasarkan konteks atau kepentingan mereka, dan semua manusia harus menuruti itu. Dengan kata lain, jika kita mengikuti itu semua, maka kebebasan kehendak manusia setiap individu itu pasti telah mati. Sederhananya seperti ini, ada suatu kondisi yang membuat orang tidak bisa makan pakai tangan kanan, sebut saja orang kidal. Ada suatu kondisi di mana pemulung dengan pakaian kumal, kotor, bau busuk masuk ke gereja atau masjid. Ada suatu kondisi di mana rekan kerja atau kawan dekat kita, jika kita berbicara kepada mereka, kita menggunakan bahasa yang kotor. Tapi itu bukan ketaksopanan, atau kita marah-marah, tapi itu adalah keakraban. Kamu melihat semua ada konteksnya. Jika semua ada konteksnya dan konteks itu tidak terhingga, maka nilai juga tidak terhingga. Lebih tepatnya, nilai itu tidak terbatas. Dan kalau itu tidak terbatas, maka setiap individu bisa memiliki nilainya masing-masing. Nilai itu tidak ada, dan setiap orang berkehendak bebas untuk menilai dirinya sendiri. Itu dalilnya. Dalam konteks yang lebih besar, Nietzsche mensejajarkan nilai itu dengan Tuhan. Logikanya sederhana, Tuhan ada lalu manusia, dan karena manusia bersalah maka Tuhan menurunkan agama baginya. Namun karena terobosan manusia sendiri, akhirnya agama menindas kodrat manusia. Bahkan agama dianggap lebih penting dari kehidupan manusia atau nyawa manusia. Misalnya, demi agama kamu harus mati, demi agama kamu harus mau dicambuk, demi agama kamu harus tunduk pada lelaki, demi agama kamu harus mau menjadi korban, dan lain sebagainya. Ketika perintah Tuhan diwakilkan oleh institusi, akan terjadi banyak korupsi. Misalnya banyak kasus pelecehan yang dilakukan oleh pastor, banyak kiai yang memanfaatkan statusnya untuk menikahi lebih dari satu wanita, dan lain sebagainya. Ketika agama sudah menjadi alat kepentingan bagi beberapa orang atau kelompok, agama tidak akan nampak seperti cahaya yang menerangi manusia, namun justru menjadi rantai besi yang memenjarakan langkah manusia untuk menuju kebebasannya atau menjadi manusia yang lebih baik. Bagi Nietzsche, nilai yang paling agung bisa dikatakan atau dianalogikan dengan nilai Tuhan. Jika nilai itu memenjarakan manusia, maka matikan saja Tuhan, dalam tanda kutip, Tuhan yang membelenggu manusia itu. Bagi Nietzsche, justru adanya Tuhan yang dibawa oleh agama institusional tersebut membuat manusia bergantung.
tidak mandiri dan lemah, serta menganggap dirinya tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Masih ingat dengan agama dan opiumnya Karl Marx? Di satu sisi, agama menyuplai semangat hidup melalui bayangan surga dan neraka. Namun agama pula yang menjadi alat bagi penguasa untuk menguasai kebebasan manusia. Tuhan sebagai simbol belenggu nilai-nilai dalam kehidupan manusia, dan kematiannya menandakan kebebasan manusia dari jerat nilai itu. Itu logika Nietzsche. Keadaan seperti ini yang ia maksud sebagai nihilisme, atau tanpa nilai, tanpa makna, dan dengan begitu kebebasan manusia bisa tercapai. Keadaan saat nilai dan makna telah runtuh dan tugas manusia selanjutnya adalah berkehendak tanpa batasan. Dari sini manusia harus sadar bahwa Nietzsche lah yang mungkin menginspirasi para intelektual postmodern mengenai kekacauan, infinitas, dan kebebasan individual. Selanjutnya saya akan membahas will to power atau kehendak untuk berkuasa. Gagasan ini melengkapi gagasan nihilisme. Kehendak untuk berkuasa banyak disalahpahami, seperti Hitler, Mussolini, dan lain sebagainya. Will to power bukanlah provokasi politik. Nietzsche suka kesendirian dan kesunyian. Ia lebih mirip orang individualis atau eksistensialis, bukan narsistik atau arogan yang ingin menguasai orang lain. Lagian ia jijik terhadap segala sesuatu yang institusional, karena itu bertentangan dengan naluriah alamiah manusia yang bebas untuk merealisasikan dirinya. Dalam buku Beyond Good and Evil, Nietzsche mengatakan bahwa kehendak untuk berkuasa adalah hakikat dunia. Dalam buku The Genealogy of Morals, Nietzsche mengatakan bahwa hakikat hidup adalah kehendak untuk berkuasa. Dalam buku The Will to Power, Nietzsche menyebut bahwa hakikat terdalam dari manusia adalah kehendak untuk berkuasa. Singkatnya, Nietzsche berulang kali menggelonggung pembacanya untuk menyadari bahwa kehendak untuk berkuasa adalah hakikat dari segala-galanya. Kehendak untuk berkuasa adalah chaos atau kekacauan. Jangan artikan chaos sebagai sesuatu yang buruk atau negatif. Justru tanpa adanya struktur atau dengan adanya chaos, orang akan menjadi lebih produktif dan bebas. Misalnya, kamu kerja pakai seragam yang gak nyaman, terlihat struktural, tapi kamu gak bahagia. Kalau gak bahagia, ya gak produktif. Maka, pakailah seragam seadanya atau sesukamu. Pakai baju bebas yang penting nyaman. Kamu pasti lebih produktif karena kamu lebih bahagia. Naluri dasar manusia untuk produktif adalah kebebasan, dan chaos menawarkan itu daripada struktur. Bagi Nietzsche, kehendak berkuasa itu naluri dasar manusia, dan itulah yang mengubah peradaban manusia, bukan struktur yang mengubah peradaban dunia atau manusia. Seperti halnya revolusi. Revolusi itu chaos. Revolusi hanya terjadi di luar struktur. Sama kayak kamu putus dan mendapatkan jodoh terbaikmu. Itu terjadi karena kamu mau melakukan revolusi hati yang sebelumnya takut kamu lakukan karena kamu tertindas atau terlindas oleh pacarmu yang otoriter itu. Muhehe. Selain itu, Nietzsche juga mengkritisi pengetahuan yang selama ini bersifat dogmatis dan mutlak atau absolut. Pengetahuan yang dianggap mutlak benarnya oleh manusia justru akan membahayakan bagi kehidupan manusia. Padahal pengetahuan itu juga bukanlah hal yang pasti atau absolut. Logikanya sederhana, jika pengetahuan yang diberikan kepada kita itu mutlak benarnya, maka tak mungkin ada revisi dari generasi ke generasi. Artinya pengetahuan itu sifatnya sementara. Jika itu tak pasti dan sementara, lantas mengapa itu disebarkan? Foucault yang terinspirasi oleh Nietzsche menyebutkan bahwa pengetahuan adalah alat untuk menguasai. Misalnya seperti ini, disebarkan jurnal tentang bahaya ganja, dan dari sana hadir hukum pelarangan menggunakan ganja di beberapa negara. Tapi pelarangan itu hanya berlaku di beberapa negara saja, sementara negara lain boleh menanam ganja malahan. Artinya pengetahuan itu ya alat untuk berpolitik. Rokok kretek dilarang dengan alasan berbahaya, padahal dilarang karena gak bayar pajak. Gak bayar pajak, pemerintah yang rugi. Ini hanya tentang siapa yang untung dan siapa yang rugi. Pengetahuan sudah bukan tentang kebenaran. Pengetahuan mudah disebarkan karena banyak orang yang gak paham. Orang yang gak paham atau gak berwawasan lebih mudah percaya daripada berpikir. Orang yang percaya adalah orang yang mudah ditaklukkan. Sama kayak cewek yang mudah terjebak sama obrol janji dinikahi sama cowoknya, padahal cuma digrepe-grepe aja tanpa dinikahi. Muhehe. Selanjutnya saya akan bahas Zarathustra dan Ubermans atau manusia super. Dalam buku Das Buch Zarathustra, karya fiksi filosofis Nietzsche, diceritakan seorang yang bernama Zarathustra dalam mengarungi perjalanannya. Fiksi ini menyiratkan kehadiran manusia super dan kembalinya segala sesuatu atau eternal return dalam bentuk aslinya.
Jika kehendak untuk berkuasa adalah tataan moralitas naturalistik ala Nietzsche, maka manusia super adalah dorongan hidupnya, bukan tujuan, karena tujuan menandakan akhir dan Nietzsche sangat membenci itu. Melalui manusia super, Nietzsche ingin mengajak manusia untuk menikmati kehidupan bebas tanpa arah. Semua manusia adalah manusia super sejauh mereka mampu untuk keluar dari batas struktur dan hidup berkeliaran bebas dalam kekacauan nilai. Manusia super adalah mereka yang menciptakan nilainya sendiri, sehingga ia bisa mengubah sesuka kehendaknya. Manusia super bukanlah Messiah atau Hitler atau sosok yang kuat. Semua penafsiran itu tidak sesuai dengan arti manusia super dalam perspektif Nietzsche. Manusia super hadir sebagai prinsip kehendak untuk berkuasa untuk dirinya sendiri, bukan untuk menentukan orang lain. Zarathustra menyiratkan gagasan akan kembalinya segala sesuatu atau eternal return. Saya sudah singgung di video Chill Dallas. Gagasan tentang kembalinya segala sesuatu adalah gagasan puncak yang memantapkan gagasan-gagasan sebelumnya, kehendak untuk berkuasa dan Ubermans. Kembalinya segala sesuatu menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada dan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengulangan dirinya sendiri. Jika segalanya adalah sirkulasi, maka tidak ada awal dan akhir. Dan jika seperti itu, maka tidak ada yang asli atau yang lebih unggul dari yang lain. Maka tidak ada kebenaran yang paling murni atau yang paling asli. Singkatnya, tidak ada finalitas. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang Nietzsche. Gaya filsafat Nietzsche secara garis besar bergerak pada pertentangan antara fiksasi ide dan kemutlakan ide. Tidak ada kesempurnaan, kemutlakan, dan keabsolutan. Karena itu semua ujung-ujungnya adalah praktik penindasan kemanusiaan. Baik, jika ada hal yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus menjadi manusia bebas, karena tidak ada kebenaran mutlak. Tetap berbakti kepada orang tuamu. Jika orang tuamu salah, maka ajaklah berbicara untuk suatu kemungkinan yang lain. Dan sekian, terima kasih.